untuk begini, untuk minggu depan, kebetulan saya dapat tugas visitasi universitas di Semarang. Jadi mungkin saya tidak bisa aktif full, makanya nanti bisa langsung minggu depan terus dimulai tanpa menunggu saya. Saya tetap masuk, tapi posisi saya pasif ya. Jadi lupa ini kok diam saja mungkin gitu, tak sampaikan dulu ya, karena posisinya saya hari Senin Selasa saya harus visitasi ya di Siap. Siap, Pak. Silahkan ya. Mas Biryo, monggo untuk kesempatan pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan hari ini mendapatkan kebaikan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Cukup? Baik Mas Biryo, waktu kami persilahkan kepada Mas Biryo. Oke. Karena ini saya sendiri dan alhamdulillah Mas Muhammad Abdu berkenan menjadi co-host mendampingi saya. Bisa minta tolong Mas Muhammad Abdu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya, yaitu berjudul Cara Siswa Belajar dalam buku Teaching for Student Learning, yang disusun saya sendiri. Ya. Lanjut Mas Abdul. Pada presentasi kali ini yaitu ada 5 bahasan. Yang pertama, mengapa siswa enggan belajar. Yang kedua, perspektif biologi pembelajaran. Yang ketiga, implikasi instruksional dari perspektif biologis pembelajaran. Yang keempat, pandangan kognitif siswa, konsep kecerdasan manusia. Yang kelima, implikasi instruksional dari pandangan kognitif belajar. Lanjut. Yang pertama, pokok bahasan yang pertama yaitu mengapa siswa mereka tidak belajar. Nah, di sini tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan ya, kenapa siswa itu enggan belajar. Itu mungkin siswa tidak mempelajari konsep dan ide terpenting yang diajarkan. Apakah guru memang tidak sebaik yang siswa kira? Apakah siswa yang salah karena mereka tidak memperhatikan atau mungkin mereka tidak bekerja cukup keras? Atau topik tersebut tidak sesuai untuk siswa? Nah, yang dilakukan guru di sini yang dituliskan dalam buku menyampaikan informasi kepada siswa secara jelas dan tepat, menggunakan motivasi dan prosedur manajemen kelas, menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk mencapai kepatuhan siswa. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan kenapa siswa tidak belajar dan juga disebutkan apa yang dilakukan guru. Lanjut, lanjut. Emosi, penalaran, pemecahan masalah, dan berpikir kritis yang semua ada dalam pikiran, tetapi tidak serta-merta dapat diamati secara langsung. Meskipun itu juga telah berubah. Kemudian penelitian baru tentang otak, pikiran, proses berpikir, dan kognisi manusia telah memberikan perspektif baru yang penting tentang pembelajaran. Nah, di sini dibahas di pokok bahasan yang kedua, yaitu perspektif biologis pembelajaran. Lanjut.
perspektif biologi pembelajaran. Nah, di perspektif biologis pembelajaran di sini, di buku tersebut menampilkan yaitu gambar saraf. Nah, di sini juga dijelaskan bagian-bagian saraf. Ada neuron dengan sel saraf yang menyimpan dan mengirimkan informasi, akson, serabut saraf panjang yang mengantarkan pesan melalui impuls listrik dari badan neuron ke dendrit, fiber pendek yang memperpanjang dari sel-sel saraf. Sinapsis adalah persimpangan atau ruang kecil antara neuron di mana informasi dan pesan diteruskan dari neuron ke neuron. Neurotransmitter, zat kimia antara akson dan dendrit yang mengirimkan pesan dalam bentuk sinyal kimia dari satu neuron ke neuron lainnya. Mielin adalah zat yang mencakup akson yang melindungi saraf, serat, dan kecepatan transmisi saraf impuls. Nah, di sini di pokok bahasan yang kedua, yaitu di gambar tersebut disampaikan ada saraf dan bagian-bagiannya. Kemudian ada gambar yang kedua, yaitu gambar otak. Dan bagian-bagiannya juga disebutkan di situ. Next slide. Next. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Mas Abdi. Nah, di sini disebutkan daerah dan fungsi otak. Nah, di dalam buku menyebutkan lobus frontal, tempat di mana beberapa jenis pemikiran, pemecahan masalah, dan perencanaan yang terjadi. Slide sebelumnya, Mas, gambar otak yang sebelumnya. Gambar otak yang sebelumnya, Mas Muhammad Abdi. Oh, saya mungkin yang share screen aja, coba. Langsung Mas Berio bisa, langsung Mas Berio. Oke, siap. Nah, di sini gambar otak yang pertama, jadi disebutkan daerah-daerahnya atau bagian-bagiannya, yaitu tempat di mana beberapa jenis pemikiran, pemecahan masalah, itu lobus frontal, kemudian lobus parietal, tempat yang terutama berhubungan dengan orientasi dan jenis pengenalan tertentu. Kemudian ada lobus temporal, tempat yang berhubungan dengan suara dan ucapan, beberapa aspek panjang, memori, bahasa, dan emosi. Lobus oksipital, tempat terjadinya proses visual. Dan cerebellum, membantu mengkoordinasikan keseimbangan postur, gerakan berulang, dan beberapa aspek penalaran dan pemikiran. Nah, ini disebutkan di dalam buku tersebut, ada gambar otak dan disebutkan bagian-bagian otak serta fungsi dari bagian otak tersebut. Kemudian ini gambar otak yang kedua juga menyebutkan bagian-bagian atau daerah-daerah dari otak. Di sini ada talamus yang berfungsi menyampaikan, mengurutkan, dan mengarahkan sinyal bolak-balik antara sumsum, tulang belakang, dan otak besar. Disinilah informasi dari indera, kecuali penciuman yang masuk ke otak. Ada juga hipotalamus, yaitu tempat di otak, tempat sinyal cari otak dan sistem hormonal tubuh berinteraksi. Nah, kemudian ada amigdala
yaitu koordinat emosional reaksi seperti marah, dan memiliki penting dalam pengaruh pada makan, reaksi terhadap stres. Dan ada hipokampus, yaitu bagian penting dari otak, bagian dalam yang terlihat dalam pembelajaran dan memori. Nah, kemudian di dalam buku ini, yaitu tidak lebih dari kognisi atau kognitif, emosi dan perasaan itu wawasan penting lainnya yang diperoleh dari biologi pembelajaran adalah tidak semua pembelajaran itu bersifat kognitif dan ada hubungannya yang kuat antara kognitif dan emosional. Jika kita ingin siswa kita belajar, kita harus memahami peran emosi dan perasaan dari siswa, mengenali pentingnya mereka dan merencanakan pengajaran yang sesuai. Perasaan dapat membantu kita mengingat dan belajar. Mereka juga bisa membuat kita lupa. Jadi di sini tidak bahwa semua pembelajaran tidak bersifat kognitif, melainkan di sini juga ada emosi dan perasaan. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu implikasi instruksional dari perspektif biologis pembelajaran. Nah, itu ada 4, pertumbuhan otak, perbedaan perkembangan, peran emosi dan perasaan, dan yang terakhir penyaringan otak. Nah, yang pertama ini pertumbuhan otak. Jelas bahwa belajar menyebabkan pertumbuhan neuron atau sel otak tempat informasi disimpan. Dan itu mengubah struktur fisik dan organisasi fungsional otak. Itu pertumbuhan otak. Kemudian yang kedua, perbedaan perkembangan. Hal ini sama-sama jelas bahwa perbedaan bagian otak setiap untuk belajar itu different atau adanya perbedaan. Yang ketiga, peran emosi dan perasaan. Nah, di sini disebutkan ada perasaan takut, sukacita, itu merangsang amigdala atau bagian otak tadi yang sudah disebutkan, itu dengan cara yang berbeda. Ketakutan dan kecemasan menghalangi sebuah pembelajaran. Nah, yang keempat, penyaringan otak. Sebagai guru, kita tahu bahwa sebelum siswa untuk belajar sesuatu, kita harus menarik perhatian mereka. Hal ini penting karena otak menyaring semua rangsangan yang masuk ke dan membuat keputusan tentang apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dijalankan. Itu implikasi instruksional dari perspektif biologi pembelajaran. Kemudian pandangan kognitif tentang pembelajaran ini atau pokok bahasan yang keempat. Di sini disebutkan psikolog kognitif telah mengembangkan teori dan basis pengetahuan yang mengesankan tentang bagaimana orang belajar. Nah, pandangan kognitif dalam pembelajaran tersebut meliputi kecerdasan manusia bukanlah kemampuan satuan, melainkan memiliki beberapa dimensi. Sistem memori manusia menyusun kemampuan peserta didik untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan, memprosesnya, dan menyimpannya untuk digunakan dan ditransfer nanti. Apa yang sudah diketahui peserta didik adalah elemen yang paling penting dan penting dalam apa yang akan mereka pelajari. Peserta didik mengembangkan pengetahuan metakognitif. Mereka menjadi sadar dan proses kognitif mereka dapat memantau kemajuan menuju tujuan pembelajaran tertentu dan dapat menggunakan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran. Di sini pandangan kognitif belajar itu disebutkan itu. Nah, lanjut, itu konsep kecerdasan manusia. Dalam konsep ini banyak
sekali disebutkan dari teori-teori atau dari tokoh-tokoh, psikolog dan pendidik berpandangan bahwa manusia memiliki kemampuan mental tertentu terkait dengan memori dan penalaran. Kecerdasan dipahami sebagai kemampuan intelektual yang lebih menekankan logika dalam memecahkan masalah. Menurut Robert Sternberg, telah memahami kecerdasan sebagai lebih dari dimensi umum atau kesatuan. Teori kecerdasan triadiknya terdiri dari 3 proses kognitif atau kemampuan yang berbeda, yaitu analitis, kreatif, dan praktis. Nah, Howard Gardner juga menyebutkan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah yang ditemui oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Kemampuan untuk menghasilkan masalah baru untuk dipecahkan, dan kemampuan untuk membuat sesuatu atau menawarkan layanan yang dihargai dalam budaya seseorang. Nah, kecerdasan jauh lebih dari satu dimensi dan sebaliknya terdiri dari 8 kecerdasan. Nah, di sini disebutkan yaitu ada matematika logis, linguistik atau verbal, musik, spasial, tubuh kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Gardner juga berspekulasi bahwa peserta didik mungkin memiliki kemampuan atau kecerdasan lain seperti kecerdasan spiritual. Kemampuan kognitif juga telah diakui sebagai jenis kecerdasan lain, itu menurut Goleman. Mengidentifikasikan jenis ini sebagai kecerdasan emosional dan menulis bahwa itu adalah kapasitas untuk mengenali perasaan kita sendiri dan orang lain, untuk memotivasi kita sendiri, dan untuk mengelola emosi dengan baik dalam diri kita sendiri dan dalam hubungan kita. Lanjut ke pokok bahasan yang ke-5, implikasi instruksi dari pandangan kognitif belajar. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, gunakan kecerdasan ganda, yaitu menggunakan kecerdasan ganda untuk memikirkan kemampuan siswa. Ini memberikan gambaran yang lebih luas dan lebih akurat daripada tampilan kesatuan. Mengekspos siswa untuk berbagai bahan yang dirancang untuk merangsang berbagai jenis kecerdasan. Menyediakan siswa dengan kegiatan yang mengembangkan keterampilan yang terkait dengan setiap jenis kecerdasan. Nah, yang kedua, pengetahuan dan kesiapan. Fakta bahwa kesiapan siswa untuk belajar dan apa yang sudah mereka ketahui adalah faktor terpenting dalam apa yang mereka pelajari, memiliki implikasi besar sebagai praktik pembelajaran di kelas. Nah, untuk yang ketiga, implikasi perhatian, yaitu perhatian siswa salah satu tugas pertama dari pembelajaran apapun. Siswa tidak dapat mengintegrasikan dan menyimpan informasi yang belum mereka hadiri atau rasakan. Implikasi yang keempat, yaitu guru untuk penerjemah. Nah, di sini guru sebagai fasilitas yang dapat memfasilitasi untuk siswa memproses dan menyimpan informasi dalam memori yang jangka panjang. Yang kelima, ajarkan siswa cara belajar. Nah, ini memberikan siswa dengan keterampilan metakognitif, membantu mereka menjadi sadar akan proses kognitif mereka sendiri, sehingga mereka dapat memantau kemajuan mereka dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Nah, ini pokok bahasan yang kelima. Kemudian kesimpulan, di sini saya simpulkan bahwa guru mengajar membutuhkan seni dan ilmu yang harus dimiliki agar
tersampaikan kepada siswa dengan tepat. Keberhasilan belajar dibantu oleh guru dan dipengaruhi oleh tingkat kognitif psikologis setiap siswa. Aspek pengajaran dan pembelajaran berupa tujuan yang jelas, siswa yang bertanggung jawab, memberikan umpan balik, memotivasi secara efektif dan efisien. Pembelajaran dipengaruhi oleh fungsi biologis yang berupa struktur fisik atau organ yang disebut otak. Para ilmuwan mempercayai bahwa proses pembelajaran atau kecerdasan seseorang dapat dipelajari melalui fungsi di bagian-bagian otak, termasuk fungsi fisik, mental, dan emosional dengan menggunakan teknologi. Kemudian pandangan kognitif tentang pembelajaran tidak dapat dilihat, tetapi dipercayai bahwa proses kognitif dan memori dapat dipelajari. Kecerdasan manusia bukan kemampuan yang sama setiap individu. Sistem memori manusia mempunyai kemampuan menyimpan informasi dan lingkungan, memprosesnya dan mentransfernya kembali. Ketika siswa mengembangkan pengetahuan metakognitifnya, maka terjadi sadar kognitifnya sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan menggunakan strategi untuk meningkatkan pembelajaran. Mungkin itu yang saya sampaikan pada presentasi pagi hari ini. Monggo teman-teman jika ada pertanyaan, kritik, saran yang membangun, tentunya presentasi saya hari ini itu masih banyak kekurangan. Jadi buat teman-teman, monggo silahkan jika ada masukan, saran, kritikan. Baik, Mas Berio, terima kasih sudah mempresentasikan. Saya mungkin Mas bertanya, Mas Berio. Oh, boleh? Monggo Mas. Ya, alhamdulillah kemarin ketika Mas Berio nge-share makalah dan PowerPoint-nya ya Mas di grup psikologi mata kuliah itu, saya sudah membaca. Dan di sana saya membaca tentang ini Mas, sebuah konsep yang disajikan menjelaskan bahwa pendekatan behaviorisme itu merupakan pendekatan yang sebenarnya lebih subjektif untuk mempelajari pemikiran manusia dan pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa Mas? Mengapa demikian? Mungkin bisa diberikan penjelasan yang menguatkan bahwa pendekatan behaviorisme itu lebih direkomendasikan daripada pendekatan-pendekatan yang lainnya. Begitu Mas Berio, mungkin pertanyaan saya untuk pemantik pada pagi hari ini. Begitu Mas. Oke. Jadi tadi pendekatan behaviorisme nih. Ya. Ada tahu Mas yang di makalahnya itu kan ada. G. Oke Mas. Di sini saya mencoba menjawab ya Mas Roes. Oke. Menurut teori behavior, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung, yang terjadi melalui hubungan stimulus-stimulus dan respon-respon. Teori ini berpendapat bahwa sudah cukup bagi siswa untuk mengorganisasikan stimulus-stimulus dan respon yang diberi reinforcement apabila ia memberikan respon yang benar. Teori behaviorisme ini muncul dari adanya pandangan bahwa individu itu tidak membawa potensi sejak lahir. Jadi perkembangan individu itu dipengaruhi oleh lingkungan, contohnya dari keluarga, ya sekolah, dan masyarakat. Behavior ini menganggap bahwa perkembangan individu itu tidak muncul dari hal yang bersifat mental. Perkembangan hanya mengangkat hal yang bersifat nyata dan tidak dilihat dan diamati. Dan ciri-cirinya itu ya pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak. Terus kecermatan, penguraian, tujuan-tujuan itu dari ciri dari behaviorisme seperti itu.
Mungkin jawaban saya seperti itu. Bila ada tambahan dari teman-teman yang mungkin lebih paham atau yang sudah memahami dari ilmu-ilmu bisa menambahkan. Terima kasih Mas Beryo. Oh, izin siap Mas Rois. Mungkin teman-teman yang lainnya mungkin. Teman-teman ada tambahan? Monggo. Saran? Kritikan? Halo, silakan teman-teman. Gangguan gue. Saya boleh. Iya, Mbak Nancy, monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya diberikan. Saya menanggapi dari pertanyaan Mas Rois tentang teori behavior. Menurut saya, teori behavior itu kan ahlinya atau apanya ya? Ahlinya ya, itu adalah B.F. Skinner ya, kalau nggak salah. Itu menekankan pada yang dikatakan oleh Mas Beryo tadi, yaitu stimulus dan respon. Di mana ketika dikatakan pembelajaran behavior ini berhasil, ditandai dengan adanya perubahan. Jadi ketika si siswa itu tidak mengambil pembelajaran behavior. Jadi inti dari teori behavior itu adalah adanya terjadinya stimulus dan respon. Nah, ketika anak itu masih mengulangi kesalahan, jadi Halo Mbak Nesi, putus-putus kayaknya. Betul teman-teman. Halo? Oh iya. Mbak Nesi? Iya. Nah. Mbak Nesi, halo? Oh, putus. Halo? Putus kayaknya Mas Beryo. Oh, udah. Mbak Nesi bisa dilanjut? Oh, malah mental. Terpental. Ya. Monggo silakan dilanjut Mas Ibda atau yang lainnya silakan. Diulang, mungkin pertanyaannya diulang Mas Rois. Oh iya. Tadi sebenarnya sudah terjawab tapi ya nggak apa-apa untuk ya. Jadi dalam konsep yang disajikan di makalahnya kemarin, kalau saya tidak salah, saya membaca bahwa pendekatan behaviorisme itu merupakan pendekatan sebenarnya lebih subjektif untuk mempelajari pemikiran manusia dan pembelajaran. Nah, ini kenapa kok seperti itu? Kemudian diberikan penjelasan tentang kenapa kok pendekatan behaviorisme itu lebih direkomendasikan daripada pendekatan yang lain. Begitu Mas mungkin. Ya, menambahkan saja, sebenarnya tadi sudah disinggung Mbak Nesi tapi terpental ya. Ada beberapa pakar atau sinyal ya. Iya, Mbak. Atau pakar tentang aliran behavioristik atau behaviorisme dalam pendidikan atau pembelajaran ini sebenarnya mengarah kepada perubahan perilaku yang itu bersumber dari pengalaman atau proses pembelajaran. Jadi seorang guru ataupun dosen dalam konteks ini itu bisa menguatkan pemahaman atau pembelajaran siswa berdasarkan proses atau pengalaman yang dilakukan secara empiris bagi siswa itu sendiri. Maka ini sebenarnya sangat subjektif ya, memang benar ya. Karena pengalaman tiap individu tentu berbeda. Misalnya dalam konteks pembelajaran penghayatan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu setiap siswa ketika disuruh menghayati nilai keadilan, nah itu kan pengalaman tiap anak itu berbeda. Adil itu tidak harus sama. Misalnya yang satu kelas 2 SD, yang
satu kelas 5 SD, yang satunya sudah kuliah. Tentu kalau diberi uang 1 juta itu kan tidak adil ya. Yang SD bingung mau mengecakkan bahasa Jawa nih ya, mau mentasarufkan 1 juta itu untuk apa, sedangkan yang kuliah mungkin kurang. Jadi itu contoh pengalaman MBA tentang behaviorisme. Tapi intinya ini lebih kepada stimulus dan respon ya. Kalau di dalam bahasa atau psikologi linguistik itu dikenal namanya reseptif dan ekspresif. Nah, bagaimana guru ataupun orang tua tentunya ini memberikan pengalaman yang memang real agar tidak ada kesalahan ya, karena nanti tidak setiap pengalaman kan baik ya, tidak setiap pengalaman ataupun hal-hal yang diterima siswa dari stimulus dan respon itu baik. Maka harusnya di dalam hal ini subjektif itu dalam arti sesuai pemahaman atau pengalaman proses belajar siswa. Tentu harusnya diarahkan ke hal-hal yang positif juga lah, artinya itu. Mungkin itu ya. Mungkin definisi subjektif itu berdasarkan pengalaman empiris yang dialami atau proses yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Mungkin itu Mas tambahan dari kami. Terima kasih. Mas Ida, terima kasih atas tambahannya. Terima kasih juga Mbak Nesi tadi sudah menambahkan, meskipun tadi sempat terpental ya karena koneksi. Ya, nggak apa-apa, tadi sudah banyak didengar. Ya, mungkin ada yang lain? Monggo. Ada pertanyaan lain atau tambahan? Kritikan? Monggo teman-teman. Tanya boleh nih. Oke. Mbak Mulan dulu mungkin. Mas Ibda aja dulu enggak apa-apa. Monggo. Monggo Mas Ibda atau Mbak Mulan dulu. Mbak Mulan dulu aja. Enggak apa-apa. Nggih, Mas Ber itu ya sambil itu. Gini, sedikit pertanyaan dari saya. Kan tadi yang behavioristik sudah cukup itu ya, sudah cukup jelas ditambahkan oleh teman-teman. Menurut pendapatnya Mas Ber selaku penyaji ini, di mana kita ketahui saat ini minim sekali pengetahuan guru terkait kecerdasan jamak tadi atau multiple intelligency. Banyak guru masih yang berpendapat bahwa peserta didik itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu biasanya guru mengatakan bahwa ini matematika logis sama IQ-nya tinggi. Matematika sama IQ-nya sedang. Matematika sama IQ-nya rendah. Atau yang guru lebih sering menyebutnya kurang gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Berio itu bagaimana cara guru untuk memaksimalkan potensi yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi awal kecerdasan multiple intelligency itu pada murid gitu, agar guru bisa tahu kondisi awalnya gitu, kondisi awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Mas Berio bisa cukup dipahami? Ada tadi saya juga di WA itu, bisa dilihat. Mas Berio, suara saya terdengar? Sedikit putus-putus ya, Mbak? Oh iya, Po. Tak ulangi, Po? Ya, diulang, Mbak, coba. Oke. Jadi intinya seperti ini. Pada kondisi di lapangan, faktanya banyak guru yang minim sekali pengetahuan terkait kecerdasan jamak. Tadi kan dijelaskan ada tentang kecerdasan jamak. Nah, bagaimana menurut Mas Berio cara memaksimalkan potensi yang dapat guru lakukan untuk mengidentifikasi awal kecerdasan multiple intelligency tadi? Terdengar nggak suara saya? Ya, terdengar. Putus ya? Terdengar. Iya, agak putus-putus sedikit. 4 putus tadi. Oke, jadi saya mencoba menjawab nih dari pertanyaan Mbak
per bulan. Nah, yang ditanyakan tadi, bagaimana cara pendidik atau guru memberikan kesempatan dan mengembangkan aspek kecerdasan ke peserta didik itu seperti apa? Nah, di sini saya mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Wulan. Guru dan pendidik itu harus menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kadar kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Jadi guru di sini dituntut untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif. Mungkin jawaban singkat seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Saya nambahin, Mbak. Oh ya. Mas. Oke, Mbak Esti silakan. Oke. Ya, Mas Berio, saya mencoba untuk menambahkan dari sisi yang tadi Mbak Wulan tanya bagaimana cara mendeteksi dini multiple intelligence ini. Menurut yang pengalaman dan juga apa yang saya baca, itu ada alatnya yang namanya MIR. Jadi Multiple Intelligence Research. Alat ini semacam instrumen untuk wawancara kepada calon siswa. Jadi kebetulan di Salatiga itu ada salah satu sekolah yang ketika mau PPDB, sedang PPDB itu guru mengadakan MIR itu tadi. Jadi ada wawancara kepada siswa dan orang tua. Jadi terkait dengan apa kebiasaannya di rumah, kemudian bakatnya apa, cenderungnya seringnya apa dan sebagainya, itu nanti guru bisa memetakan anak ini masuk kecerdasan yang mana. Itu satu, memakai MIR tadi. Ada juga alat yang lain itu dengan tes sidik jari, itu juga pernah saya lakukan juga. Di dalam tes sidik jari, kalau tadi MIR tadi parametrik ya, tapi kalau yang tes sidik jari ini biometrik. Biometrik itu jadi tidak terkait dengan wawancara atau apa, tapi dengan sidik jari itu nanti bisa kelihatan dominasi kerja otak itu kemana, dan kecerdasan yang majemuk tadi itu bisa terukur gitu. Jadi atau dengan tes-tes yang lain, biasanya tes-tes yang lain itu berbasis parametrik. Kalau setahu saya yang biometrik itu yang sidik jari tadi. Nah, itu nanti di dalamnya kecerdasan apa yang dimiliki sama anak paling tinggi. Nah, itu nanti setelah mendapatkan hasil itu, kemudian guru akan memetakan anak ini masuk kemana. Biasanya dibagi jadi tiga kelas. Tiga kelas itu dengan merujuk ke gaya belajar VAK, visual, auditori, dan kinestetik. Jadi anak yang memang mempunyai cenderung dia itu visual, itu jadikan satu. Nah itu, tapi itu juga masih butuh penelitian lebih lanjut, apakah pembagian kelas yang berdasarkan gaya belajar seperti itu juga cukup efisien. Ngaten tambahan dari saya, Mas Berio, terima kasih. Oke, Mbak Esti, matur nuwun atas tambahannya. Jadi diadakan tes ya waktu PPDB sebelum masuk sekolah itu sudah dites seperti itu, Mbak. Terima kasih. Iya, Mbak Esti, ini sangat luar biasa sekali tambahannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, monggo kita berdiskusi bersama. Halo Mas Brio. Oke, Mbak Sheila. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan dari Mbak Esti. Jadi Mbak Wulan kan tadi nanya bagaimana cara menentukan tadi ya karakteristik siswa yang multiple intelligence. Karena kan jelas ya siswa itu beragam ya, seperti yang dibahas di makalah sebelumnya. Jadi kita mengakui bahwa ada keberagaman siswa. Nah, bagaimana
caranya nanti itu yang tadi sudah sebutkan oleh Mbak Hesti ya, beberapa caranya. Namun mungkin juga guru perlu memastikan bahwa si siswa itu di usia yang sesuai juga ya, di kelasnya seperti itu ya. Biasanya kan sudah ada standar-standarnya ketika masuk sekolah itu usianya berapa. Nah, itu juga sangat menentukan juga. Walaupun banyak juga yang di bawah usia tersebut kecerdasannya sudah melampaui batas, karena sekarang juga pembelajaran juga sudah dengan cepat ya bisa ditemukan dari segi manapun. Nah, sebelum pembelajaran dilakukan sesuai dengan multiple intelligence tersebut, guru harus melaksanakan asesmen. Nah, asesmen itu dapat dilaksanakan dengan tes dan non tes. Nah, tesnya itu bisa dalam bentuk misalnya saja, maksudnya dapat dengan menggunakan angket dan lain sebagainya, itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing guru atau masing-masing sekolah, tujuannya seperti apa. Kemudian kalau yang non tes nanti bisa dengan interview dan lain sebagainya ya, disesuaikan. Nah, ketika nanti sudah menemukan hasilnya dari masing-masing siswa, kecerdasannya seperti apa, mungkin nanti bisa ditentukan ya strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti apa agar dapat mendukung dari kecerdasan siswa. Nah, karena nanti ini mereka tetap di satu kelas, tentunya bagaimana guru supaya dapat memaksimalkan pembelajaran ya nanti ditentukan saja. Maksudnya si guru harus merancang tujuan dan strategi pembelajaran untuk mendukung multiple intelligence tersebut. Seperti itu Mas Dio, tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Sheila sudah menambahkan juga atau mengasih penguatan. Halo, putus Mas. Putus nggih suara Mas Baryo nih. Terputus sayanya. Iya, Putus. Iya. Baik. Mungkin ada yang menambahkan? Putus tadi. Halo? Tadi putus Mas tadi, sekarang sudah. Oh, iya. Ya, terima kasih Mbak Sheila tadi sudah mau menambahkan. Semoga teman-teman kasih tambahan diskusi pagi ini. Silakan teman-teman, ada yang masih mau Mungkin saya boleh ini ya, sedikit merespon ya Mas. Boleh ya? Monggo Mbak Wulan. Oke. Jadi terima kasih Bu Mbak Hesti, Mas Ber, sama Mbak Zela tadi penjelasannya. Alhamdulillah mendapat ilmu baru ya. Jadi memang setelah saya cari tahu tadi memang untuk lembar identifikasi yang MIR yang Mbak Hesti katakan itu dapat guru akses dengan mudah gitu ya untuk dipahami. Kalau melakukan tes sidik jari itu kan kalau untuk sekolah negeri mungkin sangat minim anggaran, berarti kan yang paling murah ya, yang dapat dilakukan tanpa menggunakan anggaran adalah dengan menggunakan MIR tadi, seperti itu. Kemudian kalau ini kan untuk proses mengidentifikasi sebelum proses pembelajaran dimulai gitu. Kenapa itu penting? Karena kita perlu memetakan anak terlebih dahulu. Kalau di aturan PPDB, saya nggak tahu apakah ini berada di semua provinsi, tapi memang kalau untuk khususnya sekolah negeri itu kami dilarang untuk melakukan tes. Jadi memang hanya sekedar uji kelayakan. Nah, yang kalau saya analisa, hal tersebut kadang-kadang akhirnya membuat ketika guru memetakan anak atau mengelompokkan anak dalam satu kelas itu, suara saya terdengar? Dengar. Oke. Satu kelas itu, satu kelas itu akhirnya kurang terpetakan dengan baik. Ya, akhirnya ketercapaian yang diharapkan sekolah itu tidak terlalu berjalan dengan baik seperti itu. Terima kasih. Saya pikir ini udah cukup jelas untuk yang pertanyaan tadi. Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Tadi kayaknya Bu Kasni mau on mic tuh Mas. Terima kasih ya Mas Ber, Mbak Esti, Mbak Zela. Ya, sama-sama.
Saya mau tanya. Ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana cara pendidik atau guru memberi kesempatan dan mengembangkan aspek kecerdasan majemuk peserta didik? Dan yang kedua adalah apa hubungannya tadi mengembangkan kecerdasan dengan otak tadi dengan kecerdasan eksternal? Itu aja Mas Berry. Bukan eksternal ya, eksistensial ya. Kecerdasan eksistensial. Oke, terima kasih Bu Kasni atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu kecerdasan, mengembangkan aspek kecerdasan majemuk. Nah, di sini guru dan pendidik harus menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif. Jadi disiapkan terlebih dahulu pembelajaran yang kondusif untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kadar kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, itu pertanyaan yang pertama, saya jawab terlebih dahulu. Mungkin pertanyaan kedua, teman-teman bisa membantu. Kalau yang kecerdasan majemuk ini tadi kan sudah dibahas di awal tadi ya, mungkin sudah sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kalau saya lebih Mas Barrio dan teman-teman semuanya, saya tertarik ke yang tadi sebetulnya menanggapi saja yang disampaikan oleh Bu Hesti, kemudian Mbak Zela dan Mbak Wulan tadi tentang apa tadi, MIR tadi ya, multiple apa tadi, intelijen, R-nya apa tadi? Saya lupa. Research. Riset. Nah, Oke, multiple intelligent research. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Hesti, saya juga pernah mengikuti itu Bu. Artinya saya pernah mengikuti tes DMI. Bapak Ibu tahu, Perso, DMI itu. Ada yang Perso? Di Jogja kebetulan kayaknya ada beberapa cabang di Indonesia ya. Itu kalau DMI itu dulu saya pernah kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu itu. Ini hanya berbagi saja ya teman-teman biar juga nanti menyambung dengan pertanyaan-pertanyaan. DMI itu yang tes pakai sidik jari. Jadi dermatologi apa gitu. Pokoknya itu seperti itu. Itu dengan sidik jari. Nah, saya itu kadang juga seperti teman-teman yang sampaikan tadi, Mbak Ulan tadi menyampaikan salah satu kekurangannya adalah tentang biaya ya Mbak Ulan ya. Biaya yang mahal. Memang mahal. Waktu itu pertama itu 1.500.000 kalau tidak salah. Ya ada sebuah mesin begitu. Iya, mesin proteksi. Sidik jari ini saya ditempelkan ke mesin itu, terus nanti terbaca macam-macam lah pokoknya seperti itu. Kemampuan intelijensi dan seterusnya itu akan muncul di situ. Nah, selain itu sebetulnya di beberapa sekolah di Jakarta, terutama sekolah-sekolah tadi tidak bermaksud memisahkan negeri dan swasta ya, tapi artinya memang ada semacam perbedaan. Kalau di swasta di sini Mbak Wulan, di swasta itu salah satu sekolah, saya sebut saja SD Muhammadiyah Sapen, itu ketika masuk kelas 1 itu mereka tes psikologinya itu tertulis dengan psikologi UGM kalau nggak salah. Kemudian juga pakai wawancara. Sampai dulu saya pernah lihat ada seorang anak itu yang berjam-jam seperti itu ya. Nah, ini kadang saya juga selaku seorang pendidik juga ini terus tingkat apa ya, yang hasil yang harus kita pakai itu apakah yang baik yang sidik jari itu atau dengan instrumen-instrumen seperti yang Bu Hesti sampaikan itu. Nah, ini kadang juga menjadi pemikiran bagi saya. Artinya
dengan segala macam penawaran tes psikologi, termasuk yang masuk SMP itu juga, kemarin SMP 5 itu juga masuk dengan tes psikologi itu di ION, kalau yang SMP 5 itu. Nah, itu juga kayaknya itu menjadi pembahasan yang menarik bagi kita. Kalau di negeri tadi Mbak Mulan menyampaikan ya dengan instrumen-instrumen yang wawancara atau apa seperti itu. Mungkin itu tadi tambahan dari saya, teman-teman. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Mas Rois. Boleh nanggapin. Ya, monggo Mbak Esti. Tapi ini belum kebukas nih ke Mas Rois. Jadi ingat sesuatu. Tadi Mas Rois kan tanya sebenarnya lebih akurat yang mana ya, antara yang pakai sidik jari atau yang tes-tes seperti itu. Nah, dulu saya juga menanyakan Mas, kalau yang parametrik itu yang pakai wawancara, mengerjakan soal itu, akhirnya kan saya cari tahu. Nah, yang seperti itu ternyata kondisional. Kondisional dalam artian tergantung sama kondisi siswa pada hari itu ketika dia melakukan wawancara atau mengerjakan tes tadi. Ketika badannya sehat, terus dia sedang mood, apalagi anak-anak, itu cenderung bagus gitu. Jadi memang ketika tes wawancara untuk anak-anak itu didampingi sama orang tua Mas gitu. Kadang juga ada orang tua yang nutup-nutupi, misalnya Bu di rumah anaknya apa saja, membaca ini misalnya di HP gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasilnya juga. Nah, kalau dulu saya cenderung lebih yakin dengan hasil yang tes sidik jari itu, karena meskipun dengan tidur pun itu tidak akan mempengaruhi hasil dia itu kecerdasannya apa gitu. Jadi kalau yang berbasis parametrik wawancara dan sebagainya itu memang kadang kita bisa agak sedikit terkecoh, misalnya yang diwawancara itu tidak terbuka gitu. Tapi beda kalau yang misalnya mengerjakan, kebetulan sekolah anak saya itu juga sebelum masuk itu ada tes psikologi dulu. Nah, itu ketika saya mendampingi, orang tua diam, tapi anaknya yang diajak cerita. Tapi itu sama dokter psikolog ya, sama psikolog spesialis. Jadi ketika anaknya itu istilahnya tidak mau berbicara atau apa, dokternya itu bisa menstimulus biar anaknya tetap berbicara dan bisa mengalir, yang diucapkan itu jujur. Nah, mungkin guru-guru ketika mau melakukan MIR atau riset sebelum anak masuk sekolah itu mungkin bisa ada pelatihan dulu mungkin ya dari yang ahli mungkin itu untuk saya izin menambahkan juga ya Mbak Esti, memperkuat. Jadi memang kalau saya pribadi kebetulan anak saya itu kan tes biometri atau sidik jari itu sudah bisa kita lakukan dari anak usia 2 tahun. Ketika sidik jarinya sudah mulai tampak jelas. Jadi kalau 1 tahun lebih itu belum disarankan oleh psikolog. Jadi memang kebetulan anak-anak saya dari umur 2 tahun itu sudah saya tes sidik jari dan rapotnya saya simpan hingga detik ini. Saya ingin membuktikan apakah yang ada pada rapot itu sesuai dengan apa yang saat ini saya amati dari anak-anak saya. Ternyata memang tingkat akurasinya luar biasa tinggi, sangat-sangat tinggi malah kalau saya katakan untuk yang tes sidik jari. Namun kendalanya itu kalau untuk diterapkan di sekolah itu kan bakal sulit banget karena alatnya mahal banget gitu ya. Kemudian jasa psikolognya juga luar biasa mahal. Makanya kami selama ini untuk di sekolah negeri khususnya itu bekerja sama dengan psikolog atau puskesmas terdekat, kan biasanya ada psikolog. Tapi tidak pernah sampai tes sidik jari seperti itu gitu kan. Kalau sidik jari itu kan benar-benar terpetakan auditorinya berapa persen, kepemimpinannya berapa, bagaimana, nanti arah bakat minatnya itu ke pekerjaan seperti apa. Jadi kita pun selaku orang tua bisa mempersiapkan tabungan kemana arah nanti akhirnya anak tersebut, seperti itu. Hanya menguatkan. Terima kasih. Iya. Berarti kalau tes sidik jarinya seperti saya sudah tua kayak gini berarti bisa kan dia nggak berubah Mas. Berubah. Maksudnya saya sudah tidak bisa membuktikan. Telat gitu ya. Begitu.
Harimu sudah penuh dosa, Mas. Betul, Mas. Kayak kemarin saya kebetulan ditawari aja, itu kebetulan yang DMI itu kan Pak Teguh Sunario itu kan pemiliknya gitu. Ya, coba iseng-iseng aja gitu. Saya juga punya rapotnya, Mbak. Jadi memang semacam ada rapotnya gitu, Mbak Werila. Jadi di rapotnya itu terlihat profesinya Mas Rois itu di guru nomor berapa? Nomor berapa Valid ya? Tapi masih nyambung-nyambung kok, Mbak. Masih nyambung. Iya, berarti benar. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Rois, Mbak Esti, dan Mbak Wulan. Mungkin ada lagi? Jawabannya pertanyaannya Bu Kasni yang kecerdasan eksistensial itu belum terjawab. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Saya kurang terlalu bisa memperdalam hal tersebut, khawatir salah gitu. Mungkin ada yang lebih ahli. Silahkan. Mungkin bisa diulangi lagi pertanyaan yang kedua Bu Kasni tadi, saya agak lupa. Ya, dalam mengembangkan intelijensi, tadi kan ada beberapa kecerdasan majemuk. Nah, sekarang kan lagi ada lagi kecerdasan yang menurut Gardner itu jarang dibahas ya, yang namanya kecerdasan eksistensial. Nambah satu dia. Ada kecerdasan eksistensial itu. Nah, itu dimiliki oleh beberapa ahli. Ini yang menjawab masa saya sendiri. Moga di ya. Kecerdasan para ahli eksistensial yang memiliki kecerdasan eksistensial ini. Kecerdasan eksistensial itu bukan yang ini ya Bu, yang apa? Kemampuan menjawab soal-soal itu bukan? Bukan. Oh, oke. Kayak kemampuan bertanya-tanya sampai mungkin ke tingkat filosofis gitu ya Bu ya? Mas Ibda ini mungkin bisa menambahkan, Mas Ibda. Filosofis di das A, silakan. Kecerdasan eksistensial itu kalau berdasarkan apa namanya yang pernah teori kita Gardner baca itu adalah tipe kecerdasan yang mana anak sangat menikmati proses berpikir dengan senang, mempertanyakan hal-hal yang sudah ada. Filsafatnya dapat itu olah pikir ya. Kemudian ia ingin tahu tentang filosofi hidup dan mati. Itu kalau yang saya baca seperti itu. Kemudian terkadang memikirkan sesuatu di luar usianya saat ini, begitu. Itu yang dimaksud dengan kecerdasan eksistensial. Moga ada yang menambahkan mungkin teman-teman. Mungkin izin nanggapi atau mungkin gini ya, ketika kita punya anak kecil itu biasanya pertanyaannya itu malah kadang yang bikin susah orang tua untuk menjawab gitu ya. Ya. Jadi kenapa kok ini, kenapa kok begitu dan sebagainya, tapi sebenarnya itu pertanyaan yang belum bisa dipahami pada usia anak tersebut gitu ya, mungkin usia TK gitu, mungkin itu ya. Apakah termasuk juga dengan pertanyaan seorang anak kecil yang Tuhan itu seperti apa begitu gitu? Iya, masuk. Mencari kan dia kan bertanya. Iya, karena juga kadang kita juga susah menjelaskan ya. Artinya kalau saya sendiri pun juga kadang ada anak yang bertanya misalkan malaikat, bukan Tuhan dan seterusnya begitu. Atau coba saya ini ya. Saya kemarin tuh mendengarkan beberapa cerita keluarganya Cak Nun. Jadi kayak sepertinya ada hubungannya dengan ini. Jadi kalau saya memahami kecerdasan eksistensial itu bagaimana siswa mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan begitu, sesuatu yang makna dibalik apa yang kita perintahkan. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan visual ataupun hubungan dengan yang lain itu visual ataupun sebuah kegiatan praktis mungkin tidak masuk dalam kategori eksistensial. Jadi yang masuk dalam kategori eksistensial adalah apa makna di balik itu. Kalau selama ini kita mendengar anak itu tidak mau sekolah, biasanya
menyebabkan takut begitu ya, ataupun dia mengalami perundungan di sekolahnya. Tapi anaknya Cak Nun ini ketika dia diminta sekolah tidak mau. Mengapa sekolah begitu? Mengapa harus ada guru? Saya diajari bapak, diajari ibu, sama begitu. Jadi prinsip-prinsip sekolah yang didapatkan, pengalaman sekolah yang didapatkan oleh anak itu didapatkan juga didapatkan oleh orang tuanya di rumah begitu. Kemudian anak itu bertanya, kenapa saya harus sekolah? Semuanya saya sudah dapatkan begitu. Nah, kemudian ketika sekolah itu dibutuhkan begitu, diberikan pengertian bahwa sekolah itu dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan lain sebagainya, meningkatkan pengetahuan agama dan lain sebagainya. Si anak kemudian mendapatkan sebuah agreement. Jadi saya mau sekolah begitu, karena sekolah itu perlu. Karena orang tuanya Cak Nun mengatakan sekolah itu perlu begini. Padahal perlunya itu sudah ada didapatkan anak itu di sekolah. Akhirnya ada kesepakatan dia berangkat sekolah karena sekolah itu perlu. Walaupun pengalaman sekolah itu atau pengalaman pembelajaran itu didapatkan dia di rumah. Kemudian terkait dengan agama misalnya. Anak itu disuruh mengaji dan lain sebagainya. Ada anak yang lain itu disuruh mengaji, disuruh sholat dan lain sebagainya. Terus diminta untuk melakukan kegiatan yang lain atau mempelajari yang lain. Terus anak itu menjawab, lah ngapain? Lah kamu harus tahu ini, harus belajar ini. Itu masuk kategori apa? Itu kategori agama. Nah, saya sudah belajar agama di sekolah. Untuk apa saya melakukan itu? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin pertanyaan eksistensial dan salah satu contohnya mungkin kalau bisa dikorelasikan dengan apa yang saya dapatkan informasinya adalah yang terjadi di keluarganya Cak Nun. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Mungkin gitu, Mas Berio dan Mas Rois. Iya Mas, matur nuwun. Mas Al, terima kasih atas penguatannya ya, memberikan contoh yang pernah didengarkan sama Mas Al, yaitu di keluarganya Cak Nun itu seperti itu. Terima kasih juga Mas Rois dan Mbak Esti juga. Kembali ke Bu Kasmi, yaitu pertanyaannya yang kecerdasan eksistensial, itu kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan jangkauan kosmos terjauh yang tidak terhingga besarnya serta tidak terhingga kecilnya, dan kemampuan lain yang terkait, serta menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensial manusia. Ngoten Ibu, Bu Kasmi? Iya. Saya boleh menambahkan? Mas Ali, monggo. Kalau sederhana pemahaman saya, kecerdasan eksistensial ini dilatar belakangi oleh sebuah rasa ingin tahu atau curiosity terhadap eksistensi sesuatu. Artinya seorang anak ini memiliki curiosity yang tinggi atau rasa ingin tahu yang tinggi terhadap keberadaan sesuatu. Jadi ini yang akan mendasar atau melatar belakangi kecerdasan eksistensial. Nah, ada tambahan saya adalah ada satu pertanyaan real yang menurut saya ini menunjukkan salah satu kecerdasan eksistensial. Nah, pertanyaan real yang saya pernah temukan itu, kenapa sih saya bisa ada di sini? Dari mana sih saya itu? Nah, ketika itu disampaikan ke guru atau peserta atau ke orang tua, itu saya rasa kita harus berpikir gimana cara menjelaskan itu. Kok saya ada gitu? Dari mana saya itu? Apakah muncul sendirinya, ataukah dari mana, ataukah kenapa adik saya bisa punya adik dan seterusnya? Atau ada film yang lucu itu yang film animasi Tekotok, bagi yang pernah mendengar, itu ada salah satu scene di mana anak itu minta adik. Nah, di mana
Bu, saya minta adik. Nah, kan susah gimana kita menjelaskan munculnya kita atau munculnya adik. Itu pertanyaan real yang saya rasa ini menunjukkan sebuah kecerdasan eksistensial. Gimana dia bertanya atas sesuatu yang dia ketahui, tetapi dia tidak ngerti. Kok ini bisa ada? Mungkin itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit untuk kecerdasan eksistensial, karena selama pengalaman saya mengajar lebih dari 30 tahun itu, ketika setiap sekolah harus menyusun kurikulum, kecerdasan eksistensial ini sulit dijabarkan atau sulit sulit untuk dibuat program begitu loh. Karena apa? Di situ kecerdasan eksistensial itu berkaitan dengan makna hidup, kemudian arti kematian, nasib dunia fisik atau psikologis, kemudian pengalaman yang mendalam tentang cinta pada sesama, atau keterlibatan total dalam sebuah karya seni. Ini sulit sekali diprogramkan dalam kurikulum. Nah, biasanya yang agak bisa untuk diterapkan itu biasanya yang agak mirip-mirip. Misalnya kita membuat ini sebuah ekstra yang meniru bagaimana seorang ahli atau seorang pastor atau pendeta itu cara bekerjanya seperti apa. Nah, kalau saya pikir dari kurikulum 2013 itu sebetulnya juga mengarah untuk menggali kecerdasan eksistensial, seperti ketika kita melakukan 5 langkah saintifik itu ya, langkah-langkah saintifik ketika melakukan lembar kerja anak itu ya, ketika anak melakukan sebuah pekerjaan pengamatan itu ada 5 langkah-langkah saintifik yang dikenal dalam kurikulum 2013. Nah, saya berpikir mungkin itu salah satu dari kurikulum ketika ingin menggali kecerdasan eksistensial anak-anak SD. Karena di situ anak-anak dididik untuk melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Nah, mungkin kalau dalam sekolah teologi bisa jadi pembelajarannya pun itu untuk menggali kecerdasan eksistensial karena itu berkaitan dengan makna hidup. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan karena saya merasa sangat sulit menjabarkan ini dalam kurikulum gitu. Mungkin Pak Wangit bisa menambah nanti mengenai pengetahuan dengan kecerdasan eksistensial ini karena saya yakin masih banyak yang belum tahu tentang kecerdasan ini. Begitu Mas Beri yang bisa saya tambahkan sedikit. Bisa juga ya kecerdasan eksistensial ini berkaitan dengan seniman ya. Misalnya gimana ya? Untuk bisa menggiring anak-anak mengeksplor seninya, itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa ini, programnya seperti apa ini, yang saya belum begitu punya gambaran yang jelas seperti itu. Mohon Pak Wangit nanti bisa memperjelas ya Pak. Baik, Mas Berio, langsung aja saya ya, biar nanti ada waktu untuk menjelaskan banyak hal. Monggo Pak Wangit, monggo. Matur nuwun Bu Kasni, Mas Ari. Monggo Pak Wangit. Oke, ada beberapa tadi catatan saya yang jadi diskusi. Mulai dari di bukunya Arendt dan Gleiser ini yang menuliskan bahwa behaviorisme itu subjektif, begitu tadi ditanyakan ya, sampai dengan terakhir tentang kecerdasan eksistensial. Baik, biar tidak keliru kita memahaminya, tidak keliru kita memahaminya, saya sharekan saja di sini. Sudah nampak? Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Sampun. Baik, kata aslinya kan ini. Kan ini toh, Mas siapa tadi yang nanya ya? Saya Pak, Rois. Mas Rois ya, kata aslinya kan ini. Jadi saya belum mengecek di terjemahnya yang ada kayak apa. Ya, saya tidak tahu. Tadi membaca buku aslinya atau terjemahnya saya tidak tahu juga. Jadi tadi yang ditanyakan kan di sini.
Tapi sebelumnya akan saya ajak saudara ini pahami ini dulu konteksnya biar jelas. Kita itu memasuki di bagian pertama ya, dasar-dasar siswa untuk belajar. Yang pertama yang kita pelajari di sini ini adalah bagaimana siswa itu belajar. Nah, ini sesuatu yang paling penting, primer, kayak begitu ya. Jadi di sini tadi kan pengantarnya mengapa mereka tidak mau belajar. Dan ilmu-ilmu tentang belajar itu kayak apa. Perkembangannya tadi dimulai di sini ini. Ilmu tentang belajar, teori belajar, psikologi belajar itu dimulai dari teori behavioris. Kayak begitu intinya ya. Terus sampai dengan perkembangan yang terakhir ini, yaitu tentang biological perspective ya. Ada ini, kemudian juga cognitive view of learning. Ini sekarang yang berkembang ini ya, kayak begitu. Tadi nyangkut-nyangkut yang ada tentang kecerdasannya Gardner tadi ini ketika bicara broader conception of human intelligence. Silahkan nanti bisa dicek ya. Jadi ini maksudnya memperluas konsepsi tentang kecerdasan manusia. Sebab kecerdasan itu konsepnya berkembang kayak begitu. Ya. Baik, sekarang yang tadi pertama dulu. Jadi kalau kita lihat seperti tadi bukunya di awal itu cerita ini dulu. Mengapa mereka tidak mau belajar kan begitu? Ya. Terus di sini ya ini pengetahuan tentang belajar. Over the past century, educators, psychologists, and neuroscientists have developed what has come to be referred as the science of learning. Nah ini. Jadi di awal dulu lebih dari 1 abad para pendidik psikologis ya semuanya itu mengembangkan yang kemudian itu dirujuk sebagai ilmu tentang belajar. Apa awalnya itu? Ya, yang pertama early part of the 20th century on behaviors. Jadi pertama kali itu memang gelombangnya namanya behaviorisme, kayak begitu. Jadi gelombangnya singkat saja, pertama ada behaviorisme, kemudian nanti kognitivisme, kemudian ada humanisme, nah, yang sekarang yang terakhir ini konstruktivisme. Yang dipakai maka kalau Anda baca di kurikulum 13 sekarang itu konstruktivisme kayak itu karena gelombangnya sekarang konstruktif. Ya. Konstruktif itu kayak apa? Nah, itu mulai dari kelihatannya singkatnya begini. Kalau hanya ini behavior gelombang pertama ya. Behaviorists believe that the study of learning should be confined the study of observable behavior. Jadi kalau behaviorisme itu mereka mengatakan kalau belajar jika ya, observable behavior, jadi tingkah lakunya itu bisa diobservasi, nampak kayak begitu. Nah masalahnya, this approach was actually a reaction to reliance on more behavioristic approach to the human of learning. Jadi, tapi ini bisa menjadi subjektif karena pengalaman belajar itu pada diri masing-masing lah, kayak begitu loh maksudnya Mas Yuhri ya. Jadi itu belajar itu kan ada pada diri manusia sendiri-sendiri kayak begitu, sehingga itu dikatakan sebenarnya itu lebih subjektif begitu ya. Pada diri manusia itu sendiri gitu. Iya. Padahal sebenarnya kan maunya kalau behavior itu melihat yang nampak kayak begitu. Tapi yang terjadi kan namanya belajar itu ada pada diri sendiri. Misalnya kayak begini ya, kita melihat orangnya diem aja melihat kayak begitu. Apakah itu tidak melakukan kegiatan belajar? Belajar sebab dia dengan berpikir subjektif itu kan sebenarnya kayak begitu. Nah gitu loh maksudnya ya. Itu jawab yang pertama tadi ya. Terus ini biar sambung dulu, mohon maaf saya keluar masuk ya. Tadi terkait kedua tadi. Nah langsung di ternyata jangan dicap dulu tadi terlalu ini ya. Tadi ada mirror inteligensi ya. Multi intelligence research. Kecerdasan ganda, ada biometrik, ada parametrik, assessment ya. Yang ujung-ujungnya akhirnya munculnya gaya belajar kayak begitu ya. Itu pertanyaan kedua tadi.
Jadi psikologi itu berkembang, ya. Psikologi itu berkembang. Kalau kita ingin, langsung di sini aja deh. Saya share pakai ini aja mungkin. Ya. Jadi psikologi itu berkembang. Seperti perkembangan ilmu pada umumnya yang sekarang ilmu itu dikatakan tidak steril. Tidak steril itu hanya psikologi sendiri ya, tidak kayak begitu. Tapi berkembang itu sesuai dengan perkembangan yang lain. Jadi untuk memecahkan masalah itu menggunakan juga perspektif yang lain. Nah, kayak gitu. Oh, pakai sebentar, pakai yang pas bukan ini. Penjelasannya pakai yang ini tadi aja. Punyanya Pak Sousa ini. Jadi, nah, ini lebih jelas ya. Ini contohnya yang sekarang kenapa tadi mulai dari behavior kemudian sampai dengan neuroscience. Contohnya tadi, siswa belajar kan begitu masalahnya. Belajar itu siapa yang pelajari? Kalau dulu hanya orang pendidikan saja, pedagogi saja. Tidak, sekarang itu juga orang psikologi juga mempelajari, makanya ada teori belajar tadi secara psikologi. Nah, yang sekarang ini dari kedokteran, neuroscience itu juga mempelajari di situ dari sisi otaknya. Makanya tadi kalau dilihat di bukunya Aaron Gleiser tadi ada saraf-saraf kayak gitu. Orang pedagogi nggak ngerti itu, psikologi juga nggak ngerti. Ngertinya dari mana? Dari neuroscience kedokteran. Nah, irisannya inilah yang disebut dengan educational neuroscience. Jadi gabungan antara mind, ya, pikiran, brain, otak, dan pendidikan. Inilah yang disebut dengan educational neuroscience itu. Jadi bukunya Aaron dan Gleiser itu sudah bicaranya pakai basisnya ini, ya, perkembangan yang terakhir ini. Jadi tidak lagi sekedar aspek psikologi saja, teori psikologi tadi behaviorisme saja, tidak. Dia sudah menceritakan sampai di sini, nah, kayak begitu, ya, prosesnya kayak begitu. Nah, termasuk juga seperti tadi ada bagian bagaimana kita bisa memahami yang namanya ini irisan antara mind and brain. Mind itu punya siapa? Mind itu punyanya psikologi di sini, pikiran, kognitif. Prosesnya ada di mana? Di otak, brain. Nah, irisan di sini, di bagian inilah. Ya. Kemudian tadi termasuk yang namanya Pak Gardner. Gardner itu orangnya benar-benar jenius. Anda bisa bayangkan doktornya 3. Dari hukum, dari dokternya dokter, kemudian terakhir psikologi. Nah, dia itu ketika nyusun disertasinya di sini ini bahwa yang namanya kecerdasan itu ada di otak. Nah, itu yang cerita Pak Gardner karena dia dokter dari kedokteran kayak begitu. Buktinya mana? Buktinya mudah. Bahwa di otak itu singkatnya, di otak itu ada bagian-bagian dari kecerdasan itu. Makanya kalau ada orang kecelakaan misalnya, ya, kemudian kepalanya terbentur, terjadi di situ ada kerusakan di otak fisik ya. Nah, di sini ya, neurosan di sini ya. Itu ada yang terganggu enggak? Kadang-kadang kan ada yang lupa kan gitu. Kemudian ngomongnya jadi enggak karu-karuan. Nah, macam-macam lah kayak begitu. Nah, itu buktinya bahwa yang namanya pikiran itu terletak di otak kita ya kayak begitu. Kemudian dia menyebut ya yang 8 kecerdasan itu ada pada diri manusia. Nah, kayak begitu ya. Ada 8 itu tahun 83 ya. Dia nulis buku tentang multiple intelligence itu ya. Tahun 83. Terus yang tadi yang Mir tadi belakangan ya. Saya teruskan yang punyanya Pak Gardner dulu ya. Kembali ke tadi pakai biar paham. Pakai yang ini tadi. Awalnya yang namanya kecerdasan itu ya itu adalah dipahami sebagai faktor tunggal, faktor general saja.
Inteligensi diartikan sebagai kemampuan umum, kemampuan dasar yang sampai sekarang sering masih dipahami kayak begitu, ya. Itu awalnya. Terus berkembang, yang kedua, yang namanya kecerdasan itu adalah adanya dua faktor, faktor umum dan faktor khusus, faktor G dan faktor S, spesifik. Jadi faktor-faktor kemampuan spesifik. Ya, ini sama faktor S itu apa? Ini misalnya teorinya Spearman itu menjelaskan. Ada yang umum tapi manusia juga punya spesifik, kemampuan matematis, misalnya kayak begitu ya. Ini adalah kemampuan misalnya seni, ya, verbal, kayak begitu. Tapi sifatnya kayak begini, dua aja. Ya. Terus perkembangan yang ketiga, ini bahwa faktanya ada faktor G tadi, ada faktor S, tapi ada juga C. C ini apa? Komplement. Faktanya ada kemampuan yang namanya IQ, kayak gitu, mudahnya yang IQ itu dipahami kayak gitu. Kemudian ada S, S itu ada orang itu yang pintar matematika, tapi juga pintar menyanyi, ya misalnya kayak itu. Itulah komplement namanya, C. Yang dimaksud kayak begitu. Terus lagi, singkat saja, inilah sampai di teori yang namanya multiple faktor. Ya, faktornya banyak. Di faktor yang banyak ini faktor G, faktor dasar tadi tidak diakui lagi. Ya, tidak diakui lagi. Lalu terus bagaimana kok tidak diakui? Adanya itu ada banyak faktor, tapi yang memiliki kadar umum yang berbeda-beda. Nah, ini teorinya ada Thurston, Guilford, Gardner. Nah, yang jelas berkembang sampai sekarang sangat fenomena itu Gardner. Karena penjelasan dia yang tadinya S, atau sering juga kalau bahasa kita mudahnya itu bakat-bakat itu disebut sebagai kecerdasan. Nah, kayak begitu. Jadi teorinya Gardner, kecerdasan itu ini. Ada spasial, linguistik, logical matematika, bodily kinesthetic, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalistik. Ini tahun 83 dia menulisnya begitu, ya. Terus di tahun 98 kira-kira ya, itu kemudian dia mempertimbangkan, nah ini existential moral consider. Jadi kalau tadi Bu Kasni itu menanyakan eksistensial, Gardner sendiri sampai sekarang itu masih mempertimbangkan. Itu baru ide. Kalau silakan dibaca bukunya tadi yang Aaron Klisser tadi, ya. Kemudian dia juga berspekulasi adanya kecerdasan ini moral kayak begitu. Silakan Anda di Mbah Google tanya aja eksistensial, kecerdasan eksistensial. Nanti kan di situ terjawab apa atau itu sering disamakan dengan kecerdasan spiritual. Ada yang pernah baca bukunya Gardner belum ini? Belum. Yang lain? Ada yang pernah? Iya, belum sampai selesai, Pak. Oke. Belum sampai yang eksistensi, Oke, Pak. mohon maaf. Saya tanya, ini ada yang non-muslim enggak kelas kita ini sekarang? Ada tidak? Ini di kelas kita ini, mohon maaf. Ada enggak? Muslim semua? Sepertinya muslim semua. Insya Allah muslim semua, Pak. Oke, kalau muslim semua saya berani bicara sebab nanti dikira saya kalau bicara nggak pas. Kalau Anda baca di bukunya Gardner sendiri, Gardner itu kan Yahudi, ya, dia itu Yahudi. Kenapa dia pertimbangan dia menulis masih consider, masih dipertimbangkan? Dia tulis sendiri di bukunya, silahkan nanti dicek, ya. Karena ada satu makhluk yang dia belum bisa tapi yakin bahwa di situ itu ada kecerdasan eksistensial itu. Siapa itu? Dia tulis Muhammad. Nah, kayak gitu. Dia itu sebagai ilmuwan yang benar-benar objektif, nah, kayak begitu. Kalau Mahatma Gandhi dia bisa cari datanya. Nah, begitu. Tapi kalau Muhammad itu istimewa, saya tidak bisa
di atas rata-rata manusia umumnya, tapi kalau untuk ukuran ilmu itu di atas ilmu, kayak begitu. Singkatnya kayak begitu. Ya kalau Bu Kasni itu malah mencari ekstensinya di mana anak-anak itu yang punya saya masih mempertimbangkan. Mungkin ada itu. Kenapa kayak begitu? Singkatnya kayak begini. Kalau intelijen konsepnya adalah misalnya matematik ya. Itu kan MA per CA dikalikan 100. Semakin tinggi usianya biasanya akan semakin pintar. Nah, kayak begitu mudahnya. Jadi putranya Bu Esti misalnya ya, usianya 6 tahun, tapi dia sudah bisa ngitung 1.200 kalikan 5.000 kayak begitu. Pasti nyebutnya pintar. Kenapa? Sebab dia bisa melakukan kemampuan yang di atas usia rata-ratanya kayak begitu. Tapi kalau yang ini belum tentu. Apakah ada jaminan mereka yang usianya lebih tua itu spiritualitasnya lebih tinggi? Belum tentu. Banyak yang tua-tua itu ternyata lebih rendah dibandingkan yang muda. Itu singkatnya alasan Gardner kayak begitu. Jadi jangan dipaksakan Bu Kasni, ya saya mengingatkan saja. Kalau Gardner sendiri sudah kayak begitu. Jadi jangan lebih gitu ya. Yang dilakukan oleh Gardner masih merdeka. Silahkan baca di bukunya. Oke, jam 9 ya. Cepat saja. Terus satu lagi tadi pertanyaannya yang Mir tadi. Mir, seperti tadi saya katakan psikologi itu berkembang. Jadi kayak tadi termasuk juga Mir itu adalah kerjasama dengan orang-orang IT. Jadi dia menggunakan yang disebut dengan artificial intelligence. Sehingga tadi pakai biometrik, nah, kayak begitu. Jadi saking banyaknya sampel yang diambil, ya misalnya kalau sidik jarinya kayak begini, maka kemungkinan biasanya kayak begini. Jadi MIR itu ya multi intelligence research. Nah, risetnya memang jumlah sampelnya banyak sekali ya, kayak begitu. Sehingga kemungkinan melesetnya itu sangat kecil. Nah, contoh saja itu perbandingan. Sekarang kalau kemarin kita baru ribut-ribut yang namanya vaksin. Vaksin AstraZeneca itu sampelnya berapa kemarin itu kalau Anda tahu? Berapa itu? Sampai 10.000 enggak? Sampai tidak itu 10.000. Nah, nyatanya seperti di sini kasusnya kan misalnya kok kena dikasih vaksin itu masih ada yang meninggal. Nah, itu kasusnya. Itu contohnya kayak begitu. Jadi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi mungkin sampelnya untuk uji coba kurang banyak, jadi perlu dibenahi lagi yang kalau untuk kasus kayak gini, begini mestinya kayak begitu. Baik, singkat cerita begini, kalau MIR itu kembali lagi seperti dulu. Dulu itu yang namanya psikologi. Psikologi itu artinya apa? Ada yang tahu? Seperti kata biologi. Secara harafiah, kalau biologi itu kan bio itu makhluk hidup, logos ilmu. Kalau psikologi, psiko itu jiwa, logos ilmu. Sehingga diartikan dulu itu kalau tahun 55 di tempat kita itu di tahun 50-an, tidak ada psikologi, adanya itu ilmu jiwa. Silakan buka buku-buku di awal dulu kayak begitu. Dampaknya apa? Di tempat lain juga kayak begitu. Kalau diartikan itu ilmu jiwa, nah ketika ditanya jiwa itu apa? Ya jawabannya menurut keyakinannya masing-masing. Jiwa itu nggak nampak. Tapi kita semuanya ada kayak begitu. Sehingga berkembanglah sampai macam-macam yang dulu diartikan ilmu jiwa itu sampai dengan yang namanya ada cabangnya psikologi itu dulu namanya sirologi. Anda tahu sirologi itu apa? Ilmu tentang kuku. Jadi kuku setiap orang itu beda-beda. Jadi untuk mengartikan orang itu kayak begini ya kayak begitu. Jadi kayak begitu. Jadi kalau sekarang pakai MIR kayak begitu menggunakan ya pendekatannya kayak dulu lagi ini sama. Sehingga kemudian dirubahlah makna psikologi itu tidak lagi ilmu tentang jiwa, tapi ilmu gejala jiwa. Jadi yang sedikit adalah gejala-gejala jiwanya. Nah, kayak begitu. Sehingga yang MIR tadi kalau Anda menggunakan yang sifatnya tadi biometrik begitu ya. Sifatnya biometrik,
ya, dilawankan dengan parametrik gitu ya. Katanya untuk kecerdasan intelijen mestinya berapa? Paling tidak kalau menurut Gartner sendiri sampai sekarang itu 8. Tapi pengikutnya Gartner itu kalau diikuti sekarang sampai 12 loh malahan. Ya. Anehnya yang ini tadi yang menggunakan MIR, ujung-ujungnya kenapa akhirnya cuma 3 jadi gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Nah itulah abal-abalnya di situ itu. Sama dengan yang psikologi jadinya sirologi tadi kayak begitu. Ya itu hanya tertentu aja alasannya. Cari duit lah, singkatnya kayak begitu ya. Tapi itu bisa digunakan, bisa kayak begitu ya. Nah, sehingga ini menjadi satu pertimbangan bagi kita ya. Untuk secara arif bijaksana yang namanya ilmu berkembang terus iya. Nah, kita ketika menggunakan ya kecerdasan setiap orang dalam mengembangkan bidangnya macam-macam. Ada yang dikaitkan dengan itu akan lebih bagus lah kayak begitu. Dan memang kelihatannya untuk ke depan itu ya terkait dengan kecerdasan buatan kayak ini tadi akan merambah semuanya kayak begitu. Bahkan besok pun ada yang mengatakan ditulis dulu di majalah Newsweek tahun 2001 malah. Guru besok itu nggak ada lagi. Nggak perlu guru. Karena semuanya itu sudah seperti sekarang ini mau belajar apa, itu pakai robot aja kayak begitu, semuanya kayak begitu. Ya. Jadi kita kalau memahami secara keseluruhan, secara komprehensif, kita akan bisa paham posisinya untuk keilmuan kita di mana. Nah, sekarang seperti tadi saya katakan, kita itu tidak bisa steril, ilmu kita sendiri nggak bisa. Semuanya sekarang kayak begitu. Ya, ada kaitannya dengan yang lain, tapi memaknainya tolong jangan sampai keliru, kayak begitu. Itu ya secara umum jawaban saya. Jadi terkait dengan tadi kecerdasan eksistensial, silahkan dibaca di halaman 41 Bu Kasni. Di buku yang asli itu ada di bagian Broader Conception of Human Intelligence. Di situ bagaimana kita setelah tadi disampaikan tentang kognitif itu sampai dengan pemrosesan informasi, kemudian diperluas lagi perkembangannya sampai dengan kecerdasan majemuk tadi yang punyanya Gartner, kayak begitu ya. Terus begini untuk semuanya saja ya. Ketika kita menjawab, ketika diskusi, tolong rujukannya ke buku itu. Saya yakin buku ini itu sudah saya baca itu sudah melebihi yang terjadi di sini, walaupun ditulis 2010 itu ya. Jadi apa yang ada ditulis di situ, dia sudah berani, Aaron Klisser itu menulis menjadi guru sempurna lah kayak begitu ya. Kalau dia lihat di bukunya itu saya kira bukan sesuatu yang kalau orang asing itu ketika dia menulis ya itu tidak main-main kayak begitu loh maksud saya itu. Mereka itu berani mencantumkan itu karena di situ memang sudah becoming accomplished teacher. Jadi mengajar agar siswa itu belajar untuk menjadi accomplished teacher, guru yang sempurna, nah kayak begitu. Jadi tadi kalau dilihat di terjemahan atau di halaman 41 tadi, misalnya ya, halaman 41 tadi, coba sebentar aja. Ini 38. Nah ini di pandangan kognitif ya. Terus ini Bu Kasni ya, di kognitif perspektif di sini, bawahnya lah ini. Konsep human intelligence di sini. Di bawahnya dia cerita mulai dari konsep inteligensi, kemudian nah ini. Today, many scholars and educators have challenged the unitary nature of intelligence and have argued instead of or multidisciplinary perspective. Among the best known is Howard Gardner. Jadi yang paling bagus, siapa ya, ribut sekali ini. Ya, tolong di-off-kan dulu biar tidak mengganggu suara ini siapa ini. Ini yang diakui di sini Gardner itu. Ya.
Ini di sini aja yang dituliskan tadi ini. Logikal, matematikal, linguistik, verbal, musikal, spasial, bodily-kinestik, interpersonal, intrapersonal, naturalistik. Terus Gardner also speculate that learner may possess the ability or intelligence such as spiritual intelligence. Nah, tadi ini yang dimaksud tadi. Ini dalam bukunya di tahun 98 tadi yang saya sampaikan, ya. Itu dia mulai memunculkan yang namanya eksistensial tadi yang Ibu tanyakan tadi. Begitu ya, komentar saya mungkin tidak terlalu memuaskan, tapi kira-kira arahnya di situ seperti itu, nanti bisa diperdalam di situ. Ini sudah 9.12 ya. Terima kasih Pak Wangit. Matur nuwun Bapak atas penjelasannya dan pencerahannya. Ya, sekali lagi untuk minggu depan ya, saya tidak bisa aktif seperti ini tadi, tapi saya tetap mengikuti, tapi nanti paling saya lewatnya chat gitu ya kalau nulis ya. Sebab saya harus aktif di visitasi. Berarti ketika sudah waktu mulai kuliah kita langsung presentasi nggih Pak besok. Ya, nanti saya ngikuti ya. Iya Pak, siap. Siap Pak. Iya Pak, matur nuwun Pak. Oke, terima kasih Pak Wangit dan teman-teman semua. Baik, oke Mas Beryo, bisa saya lanjutkan nggih karena kayaknya terputus. Ilmunya bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.